Gagasan adalah buah dari cara berpikir Anda. Akan tetapi, gagasan harus digunakan dan dipraktekkan agar mempunyai nilai. Setiap tahun, sebatang pohon ek menghasilkan cukup banyak biji untuk memenuhi hutan yang lumayan luas. Namun, dari banyak biji ini, mungkin hanya 1 atau 2 yang akan menjadi pohon. Tupai memakan sebagian besar bijinya, dan tanah yang keras di bawah pohon tidak memberi banyak kesempatan untuk mulai bertumbuh kepada benih yang tersisa. Begitu pula dengan gagasan. Sedikit sekali yang menghasilkan buah. Gagasan mudah sekali hancur. Jika kita tidak waspada, tupai, orang yang berpikiran negatif, akan menghancurkan sebagian besar gagasan tersebut. Gagasan memerlukan penanganan khusus sejak dilahirkan hingga diubah menjadi cara-cara praktis mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Gunakan 3 cara ini untuk memelihara dan mengembangkan gagasan Anda. 1. Jangan biarkan gagasan lepas. Tuliskan gagasan tersebut. Setiap hari banyak sekali gagasan yang dilahirkan hanya untuk mati dengan cepat karena tidak dituangkan ke atas kertas. Ingatan adalah budak yang lemah dalam melindungi dan memelihara gagasan yang masih sangat baru. Bawa selalu buku catatan atau beberapa kartu kecil bersama Anda. Jika Anda mendapatkan suatu gagasan, tuliskanlah. Orang dengan pikiran yang kreatif dan subur mengetahui bahwa gagasan yang bagus dapat muncul setiap waktu di setiap tempat. Jangan biarkan gagasan lepas, atau Anda merusak buah dari pikiran Anda. Kurunglah gagasan tersebut. 2. Berikutnya, tinjau gagasan Anda. Tempatkan gagasan di dalam arsip aktif. Arsip itu dapat disimpan di dalam lemari yang rumit atau dapat berupa meja berlaci. Kotak sepatu juga cukup bagus. Akan tetapi, buatlah arsip dan kemudian periksa gudang gagasan Anda secara teratur. Sementara Anda memeriksa gagasan Anda, sebagian mungkin tidak mempunyai nilai sama sekali. Singkirkan gagasan tersebut. Akan tetapi, selama suatu gagasan mempunyai harapan, simpanlah terus. 3. Tanam dan pupuk gagasan Anda. Buatlah gagasan bertumbuh. Pikirkan gagasan tersebut. Kaitkan gagasan tersebut dengan gagasan-gagasan lain yang masih berhubungan. Baca apa saja yang dapat Anda temukan, yang entah bagaimana berhubungan dengan gagasan Anda. Selidiki semua sudut. Kemudian, ketika waktunya tiba, buat gagasan itu bekerja untuk diri Anda, pekerjaan Anda, masa depan Anda. Apabila seorang arsitek memperoleh gagasan untuk suatu gedung baru, ia pun membuat gambar pendahuluan. Apabila ahli periklanan yang kreatif mendapatkan gagasan untuk suatu iklan TV yang baru, ia memproyeksikannya ke dalam serangkaian gambar yang mengesankan bagaimana gagasan tersebut akan tampak dalam bentuk akhirnya. Jika penulis yang mendapat gagasan, ia pun menyiapkan draft pertama. Catatan, bentuklah gagasan di atas kertas. Ada 2 alasan yang bagus sekali untuk ini. Jika gagasan mengambil bentuk nyata, Anda dapat benar-benar melihatnya, melihat kelemahannya, mendeteksi apa yang perlu dipoles. Kemudian, gagasan juga harus dijual kepada seseorang, pelanggan, karyawan, bos, teman, anggota klub, investor. Seseorang harus membeli gagasan tersebut. Kalau tidak, gagasan tadi tidak bernilai. Pada suatu musim panas, saya dihubungi oleh 2 orang wiraniaga asuransi jiwa. Keduanya ingin mengerjakan program asuransi saya. Keduanya berjanji akan kembali dengan rencana untuk membuat perubahan yang diperlukan. Wiraniaga pertama memberi saya presentasi lisan. Ia memberitahu saya secara lisan apa yang saya perlukan. Tetapi saya segera menjadi bingung. Ia menyampaikan rincian pajak, pilihan, jaminan sosial, semua rincian teknis mengenai asuransi. Terus terang, ia membuat saya bingung, dan saya harus mengatakannya demikian kepadanya. Wiraniaga kedua menggunakan pendekatan yang berbeda.
Ia membuat rekomendasinya dalam bentuk bagan. Saya dapat memahami proposalnya dengan mudah dan cepat, karena saya benar-benar dapat melihatnya. Ia berhasil menjual kepada saya. Putuskan untuk membuat gagasan Anda dalam bentuk yang dapat dijual. Gagasan yang disajikan dalam bentuk gambar atau diagram memiliki daya jual yang jauh lebih besar daripada gagasan yang dijelaskan hanya dalam bentuk lisan. Ringkasan. Gunakan alat-alat ini dan berpikirlah secara kreatif. 1. Percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan. Jika Anda percaya sesuatu dapat dilakukan, pikiran Anda akan mencari cara-cara untuk melakukannya. Percaya akan suatu solusi, melicinkan jalan menuju solusi. Hapuskan kata tidak mungkin, tidak akan berhasil, tidak dapat dikerjakan, tidak ada gunanya mencoba dari pikiran dan kosakata pembicaraan Anda. 2. Jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Bersikaplah menerima gagasan baru. Lakukan eksperimen. Coba pendekatan baru. Bersikaplah progresif dalam semua yang Anda kerjakan. 3. Bertanyalah kepada diri sendiri setiap hari. Bagaimana saya dapat bekerja dengan lebih baik? Tidak ada batas untuk perbaikan diri. Ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja dengan lebih baik? Jawaban yang tepat pun akan muncul. Cobalah dan lihat hasilnya. Bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih banyak? Kapasitas adalah keadaan pikiran. Mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri membuat pikiran Anda bekerja mencari jalan pintas yang cerdik. Kombinasi yang berhasil di dalam bisnis, kerjakan apa yang Anda kerjakan dengan lebih baik, perbaiki kualitas keluaran Anda, dan kerjakan lebih banyak apa yang Anda kerjakan, tingkatkan kuantitas keluaran Anda. 5. Praktikan bertanya dan mendengarkan. Bertanya dan dengarkan, maka Anda pun akan memperoleh bahan mentah untuk mencapai keputusan yang tepat. Ingat, orang besar memonopoli kegiatan mendengarkan. Orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. 6. Bentangkan pikiran Anda. Dapatkan stimulasi. Bergaul dengan orang yang dapat membantu Anda memikirkan gagasan baru, cara baru mengerjakan segala sesuatunya. Berbaurlah dengan orang dari minat pekerjaan dan sosial yang berbeda.